Kasih Allah, sumber karunia keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Kasih Allah, sumber karunia keselamatan. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keadaan manusia yang berada di dalam dosa dan maut menyatakan manusia memerlukan karunia keselamatan. Kasih Allah menyatakan sumber dari karunia keselamatan itu. Kalau Allah tidak mempunyai kasih, manusia tidak akan mendapatkan keselamatan. Apakah kasih Allah? Kasih Allah adalah hati Allah. Meskipun prosedur Allah adalah adil, meskipun sifat Allah adalah kudus, tetapi hati Allah adalah kasih. Kasihnya yang besar ini tidak saja menyebabkan dia mengasihi orang dosa, juga menyebabkan dia mengasihi kita yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Juga membangkitkan kita dan membangkitkan kita ke surga bersama-sama dengan Kristus. Allah tidak bisa hanya mengasihi kita tanpa melakukan sesuatu untuk kita. Perkara yang paling besar yang Allah kerjakan untuk kita adalah menggenapkan karunia keselamatan bagi kita. Untuk itu Allah sengaja mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, agar kita mengetahui betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Juga mengetahui betapa besarnya karunia keselamatan yang Allah sudah selesai kerjakan bagi kita. Karunia keselamatan yang Allah sediakan bagi kita membuat kita dapat beroleh selamat, terlebih dapat memperoleh hayatnya. Ia merelakan anaknya datang ke dunia ini, menggenapkan karunia keselamatan bagi kita, supaya kita mendapatkan hayatnya. Saudara, karena kita telah bermasalah dengan Allah, maka Allah mengutus anaknya datang menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita, sehingga kita dapat berdamai kembali dengan Allah. Ini pun dikerjakan oleh Allah karena dorongan kasih-Nya. Dosa-dosa kita membuat keadilbenaran dan kekudusan Allah menuntut diri kita, sehingga Allah tidak bisa berkenan kepada diri kita. Karena itu kasih-Nya membuat Dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita, supaya Allah dapat menurut tuntutan keadilbenaran dan kekudusannya menerima diri kita, kembali berdamai dengan kita. Kasih Allah tidak saja menggenapkan karunia keselamatan bagi kita, tetapi juga mencarikan satu jalan supaya kita dapat mendapatkan karunia keselamatan. Setelah Allah menggenapkan karunia keselamatan, Ia menganjuri manusia, menasihati manusia, memberitakan kepada manusia bahwa manusia perlu berdamai dengannya, menasihati kita yang menjauhinya, menasihati kita yang tidak mau diri Allah, yang melawan Dia dan bermusuhan dengan dirinya. Semuanya ini menyatakan kasih Allah yang besar. Teman-teman sekalian, kalau Anda belum percaya Tuhan Yesus, kalau sanak keluarga Anda, teman Anda menasihati Anda untuk percaya Tuhan Yesus, itu membuktikan bahwa Allah mengasihi Anda. Melalui mereka Allah mau supaya Anda mendapatkan karunia keselamatan. Dari zaman ke zaman, Allah juga tidak berhenti-hentinya mengutus hamba-hambanya ke tempat pedalaman, ke bangsa yang masih primitif, mengutus hambanya ke pulau-pulau yang terasing, ke negara-negara yang terpencil,
Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan dan bahaya, mereka masih mau pergi mengabarkan Injil kepada manusia. Mengapa demikian? Itu tak lain karena kasih Allah mendesak mereka datang. Allah senang dengan kasih-Nya mendorong manusia pergi mengundang orang lain menerima karunia keselamatan. Saudara, kasih Allah tidak saja menyebabkan Dia mengutus hamba-Nya pergi memberitakan Injil. Kasih Allah juga menyuruh Roh Kudus Ia karuniakan menyertai hamba-hamba-Nya, bekerja di dalam hati manusia. Ketika kita memberitakan, menjelaskan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga orang mau tidak mau harus percaya. Roh Kudus terus mengikuti kita, membuktikan bahwa Injil Allah menggerakkan hati orang, supaya orang mau tidak mau harus percaya. Banyak orang yang hatinya sangat keras. Banyak orang yang melawan Allah dengan hebat. Kalau bukan Allah dengan kuasa-Nya menghancurkan hati mereka yang keras, mematahkan tekad mereka yang tegar, mereka pasti selamanya tidak bisa bertobat, percaya dan menerima karunia keselamatan. Dan ketika kuasa Allah bekerja, orang yang bagaimanapun kerasnya, orang yang bagaimanapun kakunya, juga tidak bisa tidak bertobat, tidak bisa tidak percaya. Ini juga adalah kasih Allah. Alkitab dengan jelas memberitahu karunia keselamatan Allah kepada kita, sehingga kita mempunyai hikmat yang bisa mengerti karunia keselamatan Allah. Ini pun disediakan oleh kasih Allah kepada kita. Allah dengan kuasa pengaturannya membuat Alkitab dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, supaya berbagai macam orang bisa membacanya, bisa memahaminya, supaya manusia bisa menerima karunia keselamatannya. Maka apa yang dipersiapkan oleh kasih-Nya itu sungguh sangat lengkap dan sempurna. Puji syukur kepada Tuhan. Kasih Allah adalah sumber karunia keselamatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar bagi kami manusia yang berdosa. Kami seharusnya binasa karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami memuji hati kasih-Mu yang tidak pernah putus asa dan memberikan karunia keselamatan pada kami. Meski kami melawan Engkau, menjauhi Engkau, Engkau tetap setia memanggil kami melalui Injil-Mu. Engkau memberikan begitu banyak sarana, menyiapkan begitu banyak hal, supaya kami bisa bertobat dan menerima keselamatan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita sekalian. Amin.